Biasanya pilarnya apa sih? Trust. Kalau pilarnya otoriter itu fear. Nah, ketika pilarnya trust, pertanyaannya nih, tiga tadi itu bisa menjaga bisa tidak membangun trust. Saya melihat demokrasi dalam arti pengendalian kekuasaan itu dibutuhkan. Nah, yang penting dipastikan durasi itu tetap terjaga, sehingga kalaupun ada salah pilih, maka dia salah pilih untuk satu periode. penderitaan tidak berlangsung terlalu lama lah. Itu pertanyaan yang harus kita munculkan sekarang ini, bagaimana mengembalikan supaya gagasan kembali menjadi yang di depan. Bring intellectual back into politics tuh. Negeri ini nggak mungkin tumbuh secara demokratis karena tidak ada argumentasi di dalam pembicaranya. Bahkan Presiden Prabowo belum bisa mengucapkan apa sebetulnya mesin untuk menghasilkan harapan itu. Kim Plus itu hasil tukar tambah pragmatis, bahkan oportunis tuh. Kata harmoni itu kata yang ada dalam keluarga, bukan ada di dalam politik tuh. Politik harusnya di dalamnya kita pastikan ada pertengkaran. Nah, maka terjadilah anak-anak muda itu semua ingin jadi kandidat. Anda di mana? Dinda mendekat. Itu namanya dealership. Bukan leadership. Suka dimikir dulu sebentar. biar dia mikir dulu. Dia udah mikir. Tinggal kalimatnya yang susun. Suka dimikir sebentar. Oke, semua komentar sebentar. Kan kita hari ini mengalami era yang berbeda dengan era sebelumnya. Apa itu era sebelumnya? Desentralisasi akses informasi. Jadi hari ini semua kita bisa mendapatkan apa saja di sini. Dan kita lihat nih, 60 sekian persen di WA, hoax itu dapatnya dari WA misalnya. Oke. Jadi poin saya terkait dengan demokrasi nih. Ketika dulu di Amerika diputuskan untuk membentuk presiden, bahkan kata presiden itu hanya pertama kali ada di situ. Waktu itu mau dibikin namanya elected king, tapi kan lucu nih, masa nama elected king. Akhirnya kayak oksimoron, king tapi elected. Akhirnya dipilih nama presiden. Dan ketika kata presiden dimunculkan, semua orang heran, ini apa? Karena presiden kan the one who preside gitu, si orang yang memimpin pertemuan itu presiden namanya, memimpin rapat. Terlalu lembut untuk menjelaskan penguasa. Gitu. Karena itu orang yang mimpin rapat tuh namanya presiden. Dan akhirnya disepakati sekarang kita tahu presiden itu adalah kepala negara, pemerintahan. Tapi pada waktu itu kan terminologi yang aneh nih. Tapi itu terobosan. Nah, yang menarik adalah ketika kita sampai kepada tadi sudah mengatakan di ujungnya ternyata menghasilkan seperti Trump dan lain. Tapi yang unik dalam proses demokrasi ini ada yang disebut sebagai istilah self-correcting mechanism. Apa itu? Apa sih tujuan demokrasi itu? Satu, dia mengendalikan skop kekuasaan. Yang asalnya kekuasaan itu tanpa skop, sekarang dikasih skop. Eksekutif, legislatif, yudikatif, itu dikasih skop. Dibatasi kekuasaan itu oleh lingkupnya. Yang kedua, dibatasi durasinya. Itulah yang membuat demokrasi itu menjadi unik, karena dia membatasi lingkup dan durasi. Nah, ketika muncul orang yang dia otoriter, dia atau kalau nggak otoriter stylenya seperti Trump, maka dia ada periode yang membatasi. Nah, sikap anti demokrasi itu adalah ketika seseorang terpilih, dia menghilangkan skop itu, dia memperluas skopnya, lalu dia menghilangkan lagi batas durasi, minta perpanjangan. Kekuasaan diperbesar, dan itu kita sudah saksikan di Eropa, di Amerika Latin, Eropa Timur. Terakhir gagal di Indonesia. Gagal di Indonesia dengan usaha 3 periode. Nah, berhasil melalui anaknya. Ini adalah contoh. Nah, karena itu saya melihat demokrasi dalam arti pengendalian kekuasaan itu dibutuhkan. Nah, yang penting dipastikan durasi itu tetap terjaga, sehingga kalaupun ada salah pilih, maka dia salah pilih untuk satu periode. Penderitaan tidak berlangsung terlalu lama lah. Dan kemudian seperti Trump kan berhenti. Sayang kemudian kalau kita lihat di fenomena Amerika yang nggak ada challenger yang solid. Sama terus yang kedua yang saya ingin ngomongkan di sini, dalam perjalanan umat manusia era modern 300-an tahun ini, demokrasi berjalan. Ini adalah satu fase yang sangat unik, karena antara peristiwa politik,
penentuan kepemimpinan dengan penentu yaitu rakyat, itu tidak ada lagi mediatornya. Kan mediator itu yang kita sebut namanya media, bukan? Karena dia fungsinya memediasi, menjadi jembatan. Hari ini yang namanya pemret itu ya setiap orang itu, setiap grup bisa membuat bisa menjadi editor. Jadi peristiwa politik dengan rakyat itu di-bypass semua ini. Saringan hilang. Dan yang terjadi sekarang pemilih rakyat seringkali mengambil keputusan berdasarkan kesukaan, ketertarikan dibandingkan dengan substansinya. Dan itu yang kemudian membuat fenomena seperti kita lihat 51% kalau nggak salah di Indonesia itu anak-anak muda cenderung mengambil keputusan berdasarkan yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Jadi substance itu menjadi nomor sekian. Nah, ini yang menurut saya bagian dari pelajaran berdemokrasi yang umat manusia sekarang ini harus merespon untuk menyelamatkan pengendalian kekuasaan. Kan dikendalikan skopnya, dikendalikan durasinya. Karena kalau ini kemudian dijawab dengan kita meniadakan demokrasi, mengadakan pengendalian kekuasaannya, maka ongkos untuk rakyat banyak akan selalu mahal. Jadi saya melihat yang sampaikan Sukidi tadi, bahwa ya itu masih relevan menurut saya nih ya, jawaban demokrasi, tetapi kita harus mencari cara baru karena hilangnya perantara antara publik dengan policy, dengan politics. Hilangnya perantara itu membuat kelucuan bisa dominan. Kita juga tidak bisa menyalahkan. Ada komedian terpilih menjadi pemimpin. Kenapa? Karena disukai. Ada ini menjadi pemimpin karena faktor-faktor ketersukaan. Itu bukan sesuatu yang dianggap membahayakan. Apakah kita kehilangan jembatan atau kita belum terbiasa dengan jembatan jenis baru? Benar juga. Karena sebetulnya yang menghubungkan yang disebut publik dengan policy sekarang ini malah lebih banyak. Setiap misalnya kalau kita dulu menganggap jurnalisme atau jurnalis itu punya peranan di situ, sekarang semua orang jadi jurnalis. Sekarang semua orang bisa bersuara dan mereka seperti punya media yang kita sebut media sosial itu gitu ya. Nah justru pertanyaannya barangkali Sukidi adalah dengan demokrasi yang sudah harus bersisian dengan perkembangan banyak hal ini, terutama dengan booming anak muda adalah generasi digital dan mereka lah pemilik jembatan baru itu gitu ya. Itu bagaimana itu diurus oleh demokrasi? Jangan sampai nanti kesimpulannya adalah sumber masalahnya demokrasi nih. Itu dia. Kita matikan demokrasinya. Kalau begitu, waduh, kita sama-sama rasanya Sukidi juga kan sekalipun jauh lebih muda ya daripada kami ya. Beda ada 25 tahun kita. Mulai sombong dengan ketuaannya. Jadi, kita ini mengalami bagaimana dulu non-demokrasi bekerja kan? Iya. Bagaimana masa yang tidak demokratis bekerja, yang tidak dialami anak-anak muda sekarang. Mereka nggak punya imajinasi tuh, Rok. Bahwa kalau kita diskusi tentang koperasi, tiba-tiba tentara datang, kita bisa dibubarin gitu. Bahwa nenteng. Ada masa itu. Di Yogyakarta, orang nenteng buku Pramudia Dantatur, di penjara. Kalau sekarang Menteri Koperasi lagi diskusi, yang datang KPK. Ya. Itu lain lagi cerita, Rok. Gitu, Di. Jadi menurut saya tantangannya Sukidi adalah bahwa demokrasi memang harus bersisian dengan banyak perkembangan itu. Tapi kemudian itulah tantangan, itu yang saya istilahkan tadi, ini tantangan modern kita sekarang itu ada di situ. Jadi kita melewati masa di mana demokrasi itu dengan fasilitas teknologi yang amat sederhana. Bahkan sampai electoral college dipakai gitu. Kemudian kita sampai kepada direct election, Lalu sekarang itu menjadi direct conversation pada semua urusan. Jadi kita sekarang mengalami transisi itu dan sedang menemukan caranya nih. Kalau boleh istilahkan ini, barangkali ya istilahnya ini sekarang ini ada golden triangle of the 21st century. Segitiga golden. Apa itu? Satu sudut anak muda. Sudut satunya adalah digital technology. Sudut satunya adalah demokrasi. Ini kan segitiga nih. Demokrasi, anak muda, dan digital technology. Ini mengubah begitu banyak fenomena sekitar 15 tahun yang lalu, Arab Spring. Itu teknologi.
Kehadiran teknologi menggeser, dan teknologi apa? Menghilangkan rasa takut. Rezim otoriter itu pilarnya rasa takut. Di Indonesia, di Filipina, di Iran, di Rusia, dimanapun rasa takut. Begitu rasa takut hilang, rezim otoriter tumbang. Dan yang menghilangkan rasa takut apa? Teknologi. Anak muda dengan teknologi. Nah, sekarang kita dalam demokrasi. Demokrasi pilarnya apa sih? Trust. Pilarnya demokrasi itu trust. Kalau pilarnya otoriter itu fear. Nah, ketika pilarnya trust, pertanyaannya nih, 3 tadi ya, bisa menjaga bisa tidak membangun trust. Oke. Kalau dia sudah terbukti efektif untuk menumbangkan rasa takut. Pertanyaannya, dalam demokrasi bisakah segitiga ini menghadirkan trust? Jadi pertanyaannya itu kalau dirumuskan dalam bahasa sehari-hari adalah demokrasi sudah terbukti ampuh untuk membongkar. Apakah demokrasi punya keampuhan yang sama untuk memasang kembali? Nah, kira-kira begitu. Karena ketika membongkar itu artinya menghilangkan satu sistem yang berbasis rasa takut. Lahirlah demokrasi. Tapi ketika demokrasi mau dibangun, ternyata pilarnya bukan hal yang sama kan? Butuhnya trust. Butuhnya seberapa jauh demokrasi bisa membangun itu. Ngomong-ngomong, kalau Pak Rocky ngomong segitiga, bukan itu segitiganya. Apa tuh? Megawati, Prabowo, sama Jokowi, itu segitiganya. Gimana segini? Itu bermuda tren. Selalu ada pertanyaan, apakah kultur Timur itu fit and proper atau tune in dengan very ideas of democracy? Itu soalnya. Kata demo sendiri itu bukan padanan kata rakyat gitu, masyarakat kita kan. Rakyat itu dianggap sebagai wong cilik. Debat tentang universalitas versus partikularitas itu ya? Yes, itu. Misalnya ada istilah citizen, jurnalis citizen. Kata warga negara itu di kita itu datang belakangan tanpa ada proses sosial di belakang itu. Warga negara citizen itu artinya mereka yang memberontak di dalam tradisi Prancis kan, karena itu hasil dari resistance, rebellion and death adalah citizen itu. Tetapi kan nggak mungkin kita ulang bahwa supaya ada konsep yang historis tentang warga negara mesti ada dulu seseorang yang dipancung kepalanya di Monas. Udah nggak bisa itu kan. Tapi oke, kita terima itu karena kemampuan akademis kita untuk membaca bahwa demokrasi banyak bolongnya, tetapi itu ide terbaik yang bisa memungkinkan tadi jembatan antara negara dan rakyat diolah di dalam komposisi argumentasi itu, bukan lagi komposisi di jalanan tuh. Kita hilangkan perjuangan kelas, kita masuk di dalam perjuangan parlemen, perjuangan argumen tuh. Nah, ide ini ada di kita. Lalu kita boleh lihat apa sebetulnya yang lack sehingga ide ini tidak bisa kita rawat sebersih apa yang pernah terjadi di Perancis. Udah jauh tuh. Kita pergi ke Amerika, kita belajar, demokrasi itu setelah terjadi berbagai macam perubahan konstitusi, akhirnya dia menjadi budaya kan. Lalu demokrasi disebutin oleh Tocqueville, the habits of the heart kan. Dia udah jadi budaya tuh. Jadi bagian-bagian yang tadinya nggak terjadi di Amerika dibandingkan dengan di Prancis, akhirnya dia melekat sebagai budaya karena ada culture untuk mendidik orang itu. Belakangan nanti Donald Trump kemudian acak-acak, tapi dari awal ada di situ tuh. Yang kedua, waktu kita sebut demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, di dalamnya ada semacam beban yang pernah diucapkan oleh Plato, Aristoteles di awal-awal itu, bahwa demokrasi itu hanya bisa diolah di dalam wilayah pikiran. Mulai dulu ada orang yang berpikir, maka dimungkinkan demokrasi itu. Karena itu seorang psikiater Junto, filsuf yang ngajar di Heidelberg, siapa namanya itu, Karl Jasper. Dia bilang begini, demokrasi itu adalah the government of reason through the government by the people. Demokrasi pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Ya nggak boleh ada orang yang ijazah palsu nggak boleh jadi pemimpin, bisa, bukan itu maksud dia tuh. Tetapi demokrasi kan mengolah kecakapan berargumentasi itu. Nah, kalau kita lihat ada nggak bibit itu di Indonesia? Ada. Itu di belakang ini gambar di belakang itu tuh. Jadi founding parents kita dari awal mengerti bahwa demokrasi itu mesti diucapkan dari dalam hati. Yang kedua, demokrasi itu harus menghasilkan pertengkaran pikiran. Itu dasarnya kan.
Nah kita masih terima itu di awal-awal tuh. Tapi belakangan ini kita nggak lihat apa-apa di situ kan. Kita nggak lihat ada konsep perdebatan yang tajam dalam talk show di DPR, di kabinet tuh, di dalam talk show, di dalam public expose tuh kan dangkal sekali kan. Ada bayangkan misalnya tuh, coba kita ulas sebentar nih gambar di belakang. Ini gambar yang diinspirasikan oleh semacam komposisi awal negeri ini. Di situ ada Muhammad Hatta yang paham tentang tradisi sosialisme Eropa, ada Bung Karno yang menginginkan ada kemerdekaan mutlak pada waktu itu, nggak boleh ada negosiasi dengan imperialisme. Ada Sultan Syahrir yang berupaya untuk melihat peluang masa depan dunia itu setelah Perang Dunia Kedua, apa yang mau dibikin. Jadi pasti kalau kita bayangin ini gambar yang dia realis peristiwanya, tetapi digambarkan secara surrealisme itu, karena di situ soal ada masa depan, ada awan, ada kaldera segala macam. Lalu ada dua rakyat di situ tuh. Coba kita bayangkan misalnya tuh, ngapain tuh dua rakyat itu di depan tiga tokoh utama di situ dan nggak memberi hormat, dia belakangin aja kan? Iya. Jadi feodalisme nggak ada di situ. Di kita feodalisme itu dipupuk sehingga dia menenggelamkan demokrasi. Coba kita bayangkan itu pasti Marhain yang sebelah kiri ini kan, yang pakai selendang merah itu kan. Dia lagi nunggu siapa tuh? Mungkin dia tahu bahwa ini cuma 3 orang. Bukannya tadi malam yang mereka percakapkan adalah soal negara. Yang satu mungkin lagi tunggu Tan Malaka datang, yang satu pakai peci lagi tunggu Nasir nongol tiba-tiba dari awan kan. Jadi kita bisa bayangkan ada percakapan akademis di situ. Kita sebut Nasir, Tan Malaka, Sultan Syahrir, Bung Karno, Hatta, itu di dalamnya adalah pikiran. Jadi kita mesti sebutkan di awal demokrasi kita dilekatkan karena bertemunya otak dengan otak. Yang sekarang dengkul dengan dengkul. Kelihatannya itu tuh Pak. Dan ini juga hilang idenya karena perubahan mindset. Mereka mungkin punya argumen bahwa otaknya didengkul. Harusnya otaknya nggak bisa melawan gravitasi. Otaknya kan otak, tapi didengkul. Mereka tuh nanti kalau istilah tadi mereka hapus tuh. Yang menarik dari republik ini itu yang Rocky bilang tadi. Mereka di generasi itu meniadakan feodalisme. Kelas ini adalah orang-orang, tadi Rocky cerita, Raden Suwardi Suryaningrat, dia ubah menjadi Ki Hajar Dewantoro. Dia tidak mau menunjukkan aristokrasinya. Ini adalah orang-orang yang dapat kesempatan sekolah, belajar di saat 95% buta huruf. Dia berinteraksi dengan gagasan. Itu tadi yang kita obrolin dari awal nih, gagasan. Dan gagasan itulah interaksi itulah yang kemudian memunculkan bahwa republik ini didirikan, tadi suka dibilang, untuk semua golongan. Kesetaraan itu ada. Dan ini yang membuat, kalau kita lihat nih, ada lebih dari 120 kesultanan, kasunanan, kerajaan se-republik ini diterima sebagai warisan kultural, tapi tidak sebagai entitas politik. Dan tidak diadopsi sebagai corak berpemerintahan. Kan kalau di negara tetangga kita itu menjadi negara-negara bagian. Jadi masih tetap dijaga strata itu. Di kita tidak. Nah, cuman sayangnya proses ini itu tidak berkelanjutan ketika dipotong dengan era otoriter. Ada era di mana pada waktu itu era otoriter, lalu era gagasan itu, pertukaran gagasan itu hilang. Saya bayangkan ya, yang tadi Rocky bilang, ini mereka itu secara pribadi itu beda-beda pikiran semua, betul nggak? Rocky bilang tambahnya satu lagi, tambah Tan Malaka, tambah Nasir. Itu 5 di situ. 5 dengan gagasan yang beda. Dan 5 gagasan beda bisa duduk bersama. Kenapa? Ada satu hal yang menyamakan, kecintaan pada Republik, kecintaan pada Indonesia, yang kemudian membuat pikiran-pikiran mereka itu semua muaranya ke situ. Jadi relax. Dan konsekuensinya apa? Tidak ada satupun dari mereka yang berpikirnya imbalan materialistik. Sehingga tidak ada yang namanya, kenapa saya setuju policy A? Karena teman saya kontraktor ini. Policy B, karena teman saya kontraktor ini. Itu nggak ada. Nggak ada itu semua. Nah, inilah yang
kita tidak mengglorifikasi kemarin ya. Pertanyaan yang harus kita munculkan sekarang ini, bagaimana mengembalikan supaya gagasan kembali menjadi yang di depan. Itu seperti kalau kita barangkali ya, ini kira-kira begini. Kalau kita berlayar tanpa menggunakan kemudi, semata-mata mengandalkan angin, maka kita akan berlayar tanpa arah. Ketika berdemokrasi tanpa menggunakan gagasan, maka kita seperti berjalan tanpa arah. Karena gagasan itu tidak ada. Perdebatan, kalau istilahnya tadi, pertarungan pikiran, itu harus dikembalikan. Nah, cuman kita sekarang kalau ada perbedaan, itu dicari akurnya. Perbedaan pandangan ya. Yang kedua, kalau ada perbedaan pandangan, itu langsung menjadi konflik, diasosiasikan konflik dengan perpecahan. Padahal kan tidak. Itulah debat. Kita kemarin mencoba, ini bukan tempatnya untuk saya bercerita panjang, tapi saya mencoba ketika kami coba kemarin dapat tugas jadi calon itu, kemana-mana debat, kemana-mana itu desak gitu. Kenapa? Dan boleh ngomong apa saja gitu. Karena idenya adalah bagaimana mengembalikan proses politik ini menjadi proses untuk uji gagasan. Apa yang saya mengamini, apa yang bilang Rocky tadi, pertanyaannya bagaimana mengembalikan dari kondisi sekarang supaya itu bisa ada lagi. Di titik itu barangkali kita bisa sampai di ujung perbincangan gitu. Nah, mari kita atur begini, Rob. Jadi saya akan kita persilahkan Sukidi bicara begitu. Tapi memang yang saya harapkan itu tadi, apa yang jadi kalimat terakhir dari Anies itu, bagaimana membuat apa yang kita sudah miliki sekarang sebagai modal, yaitu demokrasi, itu bisa kita kembalikan. Dan kemudian akhirnya apapun itu termasuk politik ditandai oleh pertarungan gagasan. Dan kemudian dengan cara itu akhirnya kita betul-betul bisa membangun Indonesia. Ketika Indonesia itu ditandai bukan oleh pemilikan KTP atau paspor atau mencium bendera merah putih, tetapi oleh keyakinan setiap orang bahwa mereka sanggup dan bisa hidup berbeda dengan orang lain, dan kemudian berjalan bersama dalam satu kompetisi atau kontestasi yang sehat gitu, sampai semua orang bisa mencapai tujuannya gitu. Nah, kurang lebih itu, Di. Mungkin jawab sendiri nih pertanyaannya. Kan tadi nanya, jawab Maksud sendiri. saya ngomongnya saya lempar ke sini juga dijawab. Iya, jawablah. Habis itu Rocky dulu katanya, Rob. Gini nih, ada kegelisahan, real kegelisahan itu, kegelisahan karena harapan tidak terlihat, tidak terbaca harapan itu kan. Kita punya politics of memory, kita punya politics of hope, tetapi per hari ini ya, kita tidak temukan bahwa memori itu bisa diwujudkan dalam bentuk hope tadi kan. Kenapa begitu? Kita lihat bahkan Presiden Prabowo belum bisa mengucapkan apa sebetulnya mesin untuk menghasilkan harapan itu. Tentu saja demokrasi, tetapi yang kita sebut demokrasi kan kemarin itu tukar tambah pragmatis, bukan tukar tambah karena habits of the heart itu. Kim Plus itu hasil tukar tambah pragmatis, bahkan oportunis tuh. Kalau dia tukar tambah ideologi, maka di dalam dirinya itu ada semacam ikatan awal tuh. Oke, tapi itu udah terjadi. Lalu kita lihat wilayah state, sekarang wilayah society itu. Bukan saya jengkel, tapi kenapa UI aja itu terlambat menyadari bahwa Mulyono itu berbohong 10 tahun kan? Yang teman-teman saya bodoh-bodoh itu kan. Tapi kita mesti oke lah, nggak apa-apa lah, you terlambat itu. Tetapi keterlambatan itu bukan jadi alasan Anda untuk mengatakan Anda di depan dong, kan kami terlambat. Justru kalau Anda telat itu saya hukum di depan kelas. Mesti begitu kan cara berpikirnya. Tapi oke, kita ambil aja semacam politics of optimism itu, bahwa memang ada orang yang terlambat menyadari keadaan, ada orang yang terlalu cepat bahkan membayangkan perubahan. Itu konsekuensi dari keragaman manusia. Tetapi di dalam keragaman itu mesti ada poin yang kita ucapkan. Poin pertama adalah bring intellectual back into politics tuh. Dasarnya itu tuh. Kenapa? Ya tadi itu, negara ini didirikan oleh pikiran. Kan itu dasarnya. Jadi pastikan bahwa pikiran itu diedarkan di dalam pembuluh darah demokrasi gitu.
Nah kita lihat dari situ kalau kita uji, berarti kondisi di DPR di partai itu tanpa pikiran, memang tanpa pikiran. Jadi jangan ragu ucapkan itu supaya orang mengerti bahwa nggak ada pikiran di situ sebetulnya kan. Ya ada kalimat iya, tapi kalimat itu bahkan grammarnya tuh berantakan itu kan. Jadi itu poin pertama tuh di wilayah state. Di wilayah masyarakat sipil tadi anak-anak muda tadi apa istilahnya itu mereka yang punya harapan tuh Gen Z segala macam itu kan. Kan vibes mereka itu dituntun oleh semacam kebencian pada politik. Ya, politik begini maka kita nggak mau lagi ngapain bahas-bahas Bung Karno segala macam. Bagi dia apa pentingnya tuh? Toh dia bisa chat GPT aja kan buat tahu tuh segala itu kan. Tapi bahkan dalam chat GPT atau DeepSeek itu kita mesti latih mereka bertanya hal-hal yang kontroversial, fundamental kan. Nah apa intinya pendidikan tadi? Pendidikan artinya produksi kuriositas. Itu dasarnya kan. Hanya kuriositas yang memungkinkan ChatGPT itu baca bahwa Indonesia sedang menuju pada ya dunia baru, ide baru tuh. Setiap kali kita tanya ke ChatGPT, kita tanya yang dangkal-dangkal, lalu ChatGPT bilang ini negeri ini nggak mungkin tumbuh secara demokratis karena tidak ada argumentasi di dalam pembicaraannya tuh. Beda dengan India tuh. Siapa namanya itu Amartya Sen nulis buku The Argumentative Indian. Bahwa Indian itu nilai publiknya itu karena mau berargumentasi terus kan. Itu dasar-dasar itu juga ada di kita, di dalam republik kita kan di awal. Jadi sekali lagi produce curiosity, bawa kembali kaum intelektual ini atau pikiran itu dalam politik. Nah konsekuensinya apa? Nah kita bikin parameternya tuh. Siapa yang ingin masuk di dalam kompetisi publik, dia mesti lolos pertama adalah filter ethicability tuh. Filter kedua intelektualitas itu, baru filter elektabilitas. Itu filter elektabilitas, filter ketiga sebetulnya. Sebab kalau gitu filter yang dua ini, yang lolos di sini ada dengkul semua. Nah, itu intinya. Jadi kembalikan politik ke dalam pikiran dan ya talk show semacam ini upaya untuk menyumbang kecil dengan keinginan membuka satu era baru bahwa politik itu memang dimaksudkan untuk bertengkar. Kata harmoni itu kata yang ada dalam keluarga, bukan ada di dalam politik tuh. Politik harusnya di dalamnya kita pastikan ada pertengkaran. Janganlah harmoni aja. Itu harmoni palsu sebetulnya kan. Kenapa dia jadi palsu? Karena kita belum eksplisitkan kepentingan kita kan. Jadi eksplisitkan itu baru oke. Baru tadi musyawarah dan mufakat setelah semua hal diargumentasikan baru dimusyawarahkan kan gitu kan. Nah sekarang udahlah kita musyawarah aja, argumen ya belakangan aja deh. Kapan argumen itu diselesaikan lewat amplop tuh. Nah maka terjadilah anak-anak muda itu semua ingin jadi kandidat. Kanda di mana Dinda mendekat. itu namanya dealership. Bukan leadership. Oke, leader bukan leader, dealer. Oke, Dek, gimana nih? Nerusin aja, udah dia ngomongin tadi. Nerusin. Jadi ada satu kata kunci menurut saya yang harus dikembalikan adalah meritokrasi. Dan meritokrasinya apa? Meritokrasi berdasarkan ide, gagasan, rekam jejak, yang itu menjadi saluran utama. Tadi kita bicara bagaimana cara kita menyaring pemimpin, calon pemimpin. Bahkan media-media terkemuka pun, surat kabar terkemuka pun ketika menyaring itu nomor satu adalah visibility, likability, electability yang munculnya dalam bentuk angka survei kan. Nah, tidak ada uji atas gagasan, tidak lihat juga uji atas rekam jejak. Nah, menurut kami, ya saya lihatnya, ini perlu kita kembalikan meritokrasi itu berdasarkan atas gagasan, berdasarkan atas rekam jejak. Karena itulah yang bisa membuat hope. Itu yang bisa membuat hope. Kita pakai ruangan ini aja nih. Kalau Sukidi ada di sini, maka Sukidi menjadi inspirasi. Terus duduknya ke sini karena apa? Karena proses meritokrasi. Dia dapat tempat di Tempo, di Kompas, menulis semua. Kenapa? Meritokrasi. Kalau bukan karena idenya bagus, ini nggak bisa tempat lah. Memang karena koneksi, nggak bisa. Nah, meritokrasi itu yang membuat bangsa ini menjadi maju. Politik kita menjadi berkualitas. Meritokrasi. Paling gampang nih, kita semua suka sepak bola. Ada satu negara yang selalu ikut final Piala Dunia. Namanya Brazil. Brazil itu setiap Piala Dunia selalu ikut.
Kenapa? Dalam urusan sepak bola, Brazil itu pure meritokrasi. Anda boleh anak siapapun asal pegang bola hebat, Anda bisa masuk sampai tim nasional. Okay? Sayangnya Brazil urusan bisnis nggak meritokrasi, urusan politik nggak meritokrasi, urusan yang lain nggak meritokrasi. Nah, begitu meritokrasi, lihat nih kita panjat tebing, pak sampai puncak. Memang pertemanan di situ nggak bisa, itu meritokrasi itu yang bisa sampai ke situ. Okay? Jadi begitu kita pakai meritokrasi, itu jago-jago semua kok yang muncul. Nah, kita ketika menyadarkan meritokrasi, maka yang muncul ya bukan proses yang menghadirkan yang terbaik. Nah, tapi pakai apa? Kan tujuannya menghadirkan hope. Saya melihat dengan ada meritokrasi dan diwujudkan dalam bentuk yang konkret. Ide kalau nggak ada orangnya, maka dia lepas sebagai bacaan. Ide kalau nggak ada orangnya, orang itu mencerminkan gagasan dalam bentuk artikulasi lisan dan tulisan dan dalam bentuk perilaku. Kalau tadi sebutnya demokrasi sebagai ide, demokrasi sebagai perilaku, dan demokrasi sebagai keterampilan. Itu muncul dalam bentuk orang. Jadi saya lihat satu itu ya. Yang kedua, untuk publik umum, ini untuk politiknya, publik umum. Kita harus serius menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Critical thinking ini yang akan ikut menjaga kewarasan Republik. Dan kemampuan berpikir kritis itu pasti inquisitif. Inquisitif artinya selalu ada inquiry itu, ada apa ya? Kalau istilahnya selalu ingin tahu, selalu ada pertanyaan, selalu mempertanyakan, dan kemampuan berpikir kritis ini adalah tameng berhadapan dengan hoax. Tameng berhadapan dengan berita bohong, dan tameng juga berhadapan dengan pikiran yang ekstremis nggak masuk akal. Semua pikiran-pikiran yang tidak bisa diterima akal sehat, bentengnya adalah kemampuan berpikir kritis. Nah, di sisi rakyat untuk membawa demokrasi kita bergerak, maka yang kedua nih, kemampuan berpikir kritis. Nah, ini kita beruntung ada yang ketiga nih, kebebasan dalam berekspresi, yang sekarang muncul juga lewat media sosial. Harus diakui, dengan alat ini yang dipegang semuanya, segala macam informasi masuk, termasuk kemampuan berpikir kritis yang kemudian mendular dengan cepat. Jadi kalau ada yang ketiga ini, kebebasan dalam berbagi informasi, kebebasan dan berekspresi, maka kita bisa menjaga proses demokrasi kita ini menjadi berkualitas. Satu, meritokrasi untuk proses politiknya. Dua, critical thinking, kemampuan berpikir kritis untuk rakyatnya. Yang ketiga adalah kebebasan berekspresi untuk ekosistemnya. Dengan begitu, mudah-mudahan nih kita bisa dorong demokrasi kita menjadi lebih baik. Ada catatan kecil. Demokrasi itu memang selalu berisik. Demokrasi itu memang selalu ramai. Jadi kalau kita mencoba membentuk persepsi jangan sampai ramai, enggak, demokrasi itu akan selalu ramai, tapi itu nature-nya demokrasi. Gitulah kira-kira. Oke. Rob, dari dulu kita percayakan, Rob, bahwa diskusi yang baik itu bukan menghasilkan banyak jawaban, tapi lewat usaha kita menjawab melahirkan banyak pertanyaan. Jadi sekalipun masih banyak pertanyaan ini bergelantungan, kita harus akhiri dulu. Sekaligus ini menandakan bahwa ini harus diulang. Ini nggak boleh sekali ini. Jadi semua yang hadir di sini itu harus punya komitmen. Itu termakan kata-kata mereka sendiri gitu. Mereka harus punya komisi untuk melanjutkan. Itu keep talking, keep fighting. Itu nggak diomongin pas lagi ngundang kemarin. Oke, jadi kita bungkus saja, Rob. Kita bungkus saja, dan sebagai catatan, yang melukis ini adalah Galuh Taji Malela. Dia mungkin salah satu pelukis cat air terbaik di Indonesia saat ini. Produktif, dan salah satu keunggulan dari karya-karyanya adalah bercerita. Dia bercerita, menarasikan sesuatu yang seringkali itu mewakili banyak sekali hal yang ingin kita katakan dengan lewat satu gambar saja. Jadi kita pasang di sini, Rock. Kita sama-sama sepakat karena ini mewakili banyak sekali hal, mewakili keep rocking lah.
Dan itu And keep talking. dan keep talking. Dan keep talking. Dan ini Galuh ini Ya. saya pernah lihat sebuah lukisan ya di Ponorogo Oh. pada saat menemui ibunya. Waduh, itu Ya, panas ya. sekali. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa diceritain. Tapi poinnya benar sekali bahwa ada narasi yang kuat di dalam lukisan itu. Nah, tentu untuk bisa menangkap narasi itu perlu imajinasi. Ya. Kan kalau bukan Rocky misalnya, yang ada imajinasinya, lihat gambar ini, yang nggak memunculkan imajinasi. Tapi menurut saya inilah salah satu cara penting nih, menumbuhkan imajinasi dari lukisan yang membawa pesan. Ya. Kita ingat Raden Saleh, yang melukis juga membawa pesan. Jadi bukan sekedar lukisan Dan itu pesannya indah. melampaui zaman. Pesannya melampaui dengan zaman, sekarang bisa masih diulang. terpukau. Kadang-kadang zaman besar melahirkan orang-orang kerdil. Demokrasi adalah zaman besar. Karena dalam demokrasi ada kebebasan, orang dipersilahkan berpartisipasi, kompetisi dibiarkan. Tapi pada saat yang sama, demokrasi ternyata bisa melahirkan orang-orang yang justru menginginkan apa yang dulu ditolak oleh para founding parents kita. Para pendiri republik yang menganggap bahwa demokrasi itu, Indonesia yang modern itu, katakanlah begitu, Indonesia yang modern itu ditandai dengan disingkirkannya feodalisme. Jadi kita menemukan fakta bahwa ternyata demokrasi melahirkan orang yang justru ingin mengembalikan feodalisme yang sejak awal kemerdekaan ditolak gitu. Nah, kalau kita tutup ini dengan mengutip atau menyimpulkan banyak pembicaraan kita tadi sepanjang lebih dari 1,5 jam, tentu akan jadi 1,5 jam yang lain. Jadi untuk itu saya pendekkan saja dengan mengatakan bahwa dalam demokrasi dibutuhkan transisi dari massa menjadi warga negara. Massa dan warga negara itu dua kualitas yang di dalam politik sangat berbeda. Kita tidak usah bahas massa, kita bahas warga negara saja, kita akan tahu apa bedanya gitu. Warga negara itu tidak ditandai oleh KTP atau paspor tadi. Tetapi semua orang yang tahu persis haknya dan berusaha menegakkan hak itu. Semua orang yang tahu persis hak orang lain dan orang banyak dan berusaha menunaikan kewajiban dia untuk membuat hak orang lain dan orang banyak itu tegak. Orang yang tahu persis bahwa titik tumpu semuanya bukan orang lain, tetapi pada dirinya. Orang lain sekalipun pemimpin, itu bukan penentu, yang menentukan adalah dirinya. Warga negara juga ditandai oleh kualifikasi yang lain, bahwa mereka tidak menunggu orang lain bergerak dulu, tetapi mereka proaktif memperjuangkan sesuatu. Dan terakhir, warga negara ditandai oleh satu kualitas, ketika haknya dicederai, haknya dibunuh, maka dia tidak diam. Yang menurut hemat saya, salah satu ikatan dari pembicaraan kita tadi barangkali adalah, mari kita berharap sekedar orang marah akhirnya menjadi melawan. Dan untuk membuat kemarahan yang jangka pendek, tidak punya agenda, biasanya bisa diselesaikan oleh hadiah, permukaan, dan sesaat, menjadi perlawanan yang punya agenda, berjangka menengah dan panjang, dan seterusnya itu, maka kualitas yang akan membuat dari kemarahan menjadi perlawanan itu adalah munculnya warga negara. Jadi kita kumpul di sini antara lain untuk membuat semua orang jadi warga negara dalam soal apapun, berhadapan dengan siapapun, orang dengan orang, memperebutkan hak, bertengkar, dan seterusnya, yaitu antara lain berkaitan dengan negara tentu saja dalam kualitas yang lebih luas. Begitu saudara, kita terpaksa harus akhiri obrolan yang gayeng ini. Menurut saya dalam batas tertentu apa yang diharapkan bagi kami, bagi saya, bahwa ini bukan sekedar ngalor ngidur tapi punya relevansi dan punya kedalaman, mudah-mudahan saudara juga rasakan. Dan dengan itu mari kita cicil bersama-sama apa yang disebut Rocky Gerung tadi sebagai perlawanan yang tidak boleh ditunda-tunda. Obrolan diakhiri agar perlawanan dimulai gitu. Perlawanan dimulai. Dan saya dengan Rocky mengucapkan terima kasih untuk Anies Baswedan dan Sukidi, dua kawan kami. Mudah-mudahan tidak kapok datang ke sini. Terima kasih Sukidi, terima kasih Anies. Terima kasih Bang Rocky. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Baca Tempo Bang Rocky. Itu sudah jadi pegawai Tempo. Bukan jangan lupa baca, jangan lupa sebarkan Tempo. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.